Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bab 1. Kelahiran Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam lahir di tengah keluarga yang mulia dan penuh keberkahan. Ia adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, seorang nabi sekaligus raja yang dikenal sangat adil, kuat imannya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kelahirannya, Nabi Sulaiman telah berada dalam lingkungan yang dipenuhi dengan wahyu, ibadah, dan nilai-nilai kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihi salam seorang putra yang kelak akan menjadi penerus dakwah dan kepemimpinan besar. Nabi Sulaiman tumbuh dengan kasih sayang seorang ayah yang soleh, yang senantiasa mendidiknya dengan hikmah, kejujuran, dan ketakwaan. Sejak bayi, tanda-tanda kecerdasan dan ketenangan telah tampak pada diri Nabi Sulaiman, seakan Allah telah mempersiapkannya untuk tugas agung di masa depan. Kelahiran Nabi Sulaiman bukan sekedar kelahiran seorang anak, tetapi awal dari lahirnya seorang nabi dan raja yang kelak akan memimpin dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Di dalam dirinya, Allah akan menghimpunkan ilmu, kekuasaan, dan keimanan, sebagai bukti bahwa kemuliaan sejati datang dari ketaatan kepadanya. Bab ini menjadi pembuka dari perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihi salam, perjalanan seorang hamba yang kelak dianugerahi kerajaan besar, namun tetap tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 2. Masa kecil dan kecerdasan yang menonjol. Sejak usia belia, Nabi Sulaiman alaihi salam telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan di bawah asuhan langsung ayahnya, Nabi Daud alaihi salam, seorang nabi sekaligus raja yang adil dan bijaksana. Sulaiman kecil dikenal sebagai anak yang tenang, tajam pemikirannya, dan gemar memperhatikan. Ia tidak banyak bicara tanpa tujuan, namun ketika berbicara, ucapannya penuh makna. Ia sering duduk mendengarkan majelis ayahnya, menyimak perkara hukum, perselisihan masyarakat, dan keputusan-keputusan penting kerajaan. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika Nabi Daud memutuskan sebuah perkara sengketa ladang yang dirusak oleh kambing. Meski masih sangat muda, Sulaiman mengajukan pendapat yang lebih tepat dan adil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa pemahaman yang benar diberikan kepada Sulaiman. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil, Sulaiman telah dianugerahi hikmah, kecermatan berpikir, dan keadilan yang matang. Bukan sekedar kecerdasan biasa, melainkan ilmu yang dibimbing wahyu Allah. Walau memiliki kecerdasan yang menonjol, Sulaiman tidak tumbuh menjadi anak yang sombong. Ia dikenal rendah hati, patuh kepada ayahnya, dan taat kepada Allah. Ia menyadari bahwa setiap kelebihan yang dimilikinya adalah amanah, bukan kebanggaan. Nabi Daud pun melihat potensi besar pada diri putranya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu pemerintahan dan hukum, tetapi juga akhlak, kesabaran, dan rasa takut kepada Allah, bekal utama bagi seorang pemimpin sejati. Bab masa kecil Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kecerdasan sejati adalah yang disertai iman dan akhlak. Ilmu yang bermanfaat tumbuh dalam lingkungan yang soleh. Anak yang dibimbing dengan hikmah dapat menjadi pemimpin besar di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki, bahkan sejak usia dini. Bab ini menjadi awal dari perjalanan panjang Nabi Sulaiman alaihi salam menuju kenabian, kerajaan besar, dan mukjizat luar biasa yang kelak mengguncang dunia. Bab 3. Diangkat menjadi nabi dan raja. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai penerusnya. Ia tidak hanya mewarisi kerajaan ayahnya, tetapi juga diangkat sebagai nabi yang menerima wahyu. Pengangkatan ini bukan semata karena garis keturunan, melainkan karena ilmu, ketakwaan, dan hikmah yang telah Allah tanamkan dalam dirinya sejak usia muda. Pada saat itu, Nabi Sulaiman masih tergolong muda, namun Allah telah melapangkan hatinya dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kaum Bani Israel pun menerimanya sebagai pemimpin, karena mereka telah menyaksikan kecerdasannya dalam memutuskan perkara dan keluhuran akhlaknya. Kepemimpinannya berdiri di atas hukum Allah, bukan hawa nafsu atau kekuasaan semata. Nabi Sulaiman alaihi salam menyadari besarnya amanah yang ia emban. Ia pun berdoa dengan penuh kerendahan hati agar Allah memberinya kerajaan yang kuat untuk menegakkan kebenaran dan menundukkan kebatilan. Allah mengabulkan doanya dan menganugerahkan kepadanya kerajaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya.
Sejak saat itu, Nabi Sulaiman memimpin sebagai nabi dan raja yang adil. Kekuasaan tidak menjadikannya sombong, justru semakin menambah rasa takut dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini menandai awal dari masa kejayaan Nabi Sulaiman alaihi salam, sebuah kepemimpinan yang berlandaskan iman, keadilan, dan ketaatan penuh kepada Allah. Bab 4. Mujizat besar Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam mujizat-mujizat yang sangat besar dan luar biasa sebagai bukti kenabian dan pertolongannya. Mujizat tersebut tidak pernah dimiliki oleh nabi atau raja manapun setelahnya, sebagaimana doa Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah. Salah satu mujizat terbesar Nabi Sulaiman alaihi salam adalah kemampuannya memahami dan berbicara dengan bahasa makhluk lain. Ia dapat mendengar dan mengerti ucapan burung, semut, serta hewan-hewan lainnya. Kemampuan ini bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai tanda kekuasaan Allah dan sarana untuk bersyukur kepadanya. Allah juga menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Angin bertiup sesuai perintahnya, membawa beliau dan pasukannya ke negeri-negeri yang jauh dalam waktu singkat. Dengan angin itu, Nabi Sulaiman dapat mengatur urusan kerajaannya dengan cepat dan teratur. Selain itu, Allah menundukkan bangsa jin di bawah kekuasaannya. Para jin diperintahkan untuk bekerja membangun istana, benteng, tempat ibadah, dan berbagai bangunan megah. Mereka bekerja di bawah pengawasan Nabi Sulaiman dan tidak berani membangkang karena perintah Allah yang melindunginya. Nabi Sulaiman alaihi salam juga memiliki pasukan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Semuanya tersusun rapi dan disiplin. Namun di balik kekuasaan yang luar biasa itu, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan selalu mengakui bahwa semua nikmat tersebut hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini menunjukkan bahwa mujizat Nabi Sulaiman alaihi salam adalah bukti keagungan Allah, sekaligus pelajaran bahwa kekuasaan sejati harus disertai iman, syukur, dan ketaatan kepadanya. Bab 5. Kisah semut dan burung hudhud. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan bersama pasukannya yang besar, terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ketika mereka melewati sebuah lembah, Allah memperdengarkan kepada Nabi Sulaiman suara seekor semut yang berkata kepada kaumnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sedangkan mereka tidak menyadari." Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum penuh rasa haru. Ia tidak merasa bangga atau marah, melainkan segera bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang telah diberikan kepadanya, yaitu kemampuan memahami bahasa makhluk kecil sekalipun. Ia pun berdoa agar selalu menjadi hamba yang bersyukur dan beramal soleh. Dalam perjalanan yang lain, Nabi Sulaiman alaihi salam menyadari bahwa burung hudhud tidak berada di barisan pasukan. Ia merasa tegas dan bertanggung jawab sebagai pemimpin, lalu berkata bahwa hudhud akan diberi hukuman jika tidak datang dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, hudhud datang membawa kabar yang sangat penting. Burung hudhud menceritakan tentang sebuah negeri bernama Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Negeri itu makmur dan memiliki singgasana yang megah, namun penduduknya menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam memahami bahwa ini adalah peluang dakwah. Kisah semut dan burung hudhud menunjukkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam memimpin. Ia lembut terhadap makhluk kecil, namun tegas dalam amanah, serta menjadikan setiap peristiwa sebagai jalan untuk menyeru manusia kepada tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 6. Dakwah kepada Ratu Balqis. Setelah mendengar kabar dari burung hudhud tentang negeri Saba, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak tergesa-gesa menggunakan kekuatan. Ia memilih jalan dakwah yang penuh hikmah. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat dan memerintahkan hudhud untuk menyampaikannya kepada Ratu Balqis, penguasa negeri Saba. Isi surat itu singkat namun tegas. Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan kaumnya untuk tidak menyombongkan diri, serta menyeru mereka agar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat tersebut diawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menunjukkan bahwa dakwah Nabi Sulaiman berlandaskan rahmat, bukan paksaan. Ketika Ratu Balqis menerima surat itu, ia tidak langsung marah atau menolak. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia mengumpulkan para pembesarnya untuk bermusyawarah.
Mereka menawarkan kekuatan dan peperangan, namun Ratu Balqis memilih jalan damai dan memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai tanda niat baik. Hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia menegaskan bahwa apa yang Allah berikan kepadanya jauh lebih baik daripada harta dunia. Penolakan ini membuat Ratu Balqis menyadari bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa, melainkan seorang nabi yang membawa kebenaran. Ratu Balqis akhirnya datang sendiri menghadap Nabi Sulaiman. Dengan izin Allah, singgasananya dipindahkan dalam sekejap sebelum ia tiba. Ketika melihat keajaiban itu, dan menyaksikan istana Nabi Sulaiman yang berlantai kaca bening, Ratu Balqis menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Ratu Balqis tunduk dan berkata bahwa ia berserah diri kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Bab ini mengajarkan bahwa dakwah yang dilakukan dengan hikmah, kelembutan dan kejelasan kebenaran mampu melunakkan hati, bahkan hati seorang raja yang berkuasa. Bab 7. Keadilan dan kerendahan hati. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam kekuasaan yang sangat besar, hal itu sama sekali tidak membuatnya sombong. Justru, semakin luas kerajaannya, semakin dalam pula rasa takut dan tunduknya kepada Allah. Nabi Sulaiman menyadari bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dan ujian. Dalam memimpin, Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sangat adil. Ia tidak membeda-bedakan antara rakyat biasa dan orang berpangkat. Setiap perkara diputuskan dengan ilmu dan kejujuran, bukan dengan hawa nafsu. Ia selalu memastikan bahwa hukum Allah ditegakkan, sehingga rakyat hidup aman dan tentram di bawah kepemimpinannya. Kerendahan hati Nabi Sulaiman tampak dalam doanya yang masyhur. Ia memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bersyukur atas nikmatnya, dan agar amalnya diterima. Ia tidak pernah mengklaim kehebatan dirinya, melainkan selalu mengaitkan segala keberhasilan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terhadap makhluk yang paling kecil sekalipun, Nabi Sulaiman menunjukkan kelembutan dan kepedulian. Ia tidak ingin kekuasaannya melukai atau menzolimi siapapun. Baginya, kekuatan sejati bukan terletak pada pasukan dan kerajaan, tetapi pada keadilan dan ketakwaan. Bab ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang mulia adalah kepemimpinan yang adil dan rendah hati. Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi teladan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin besar pula rasa syukur dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 8. Ujian dan kesabaran. Di balik kekuasaan dan kemuliaan yang besar, Nabi Sulaiman alaihi salam juga menghadapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk mengingatkan bahwa segala nikmat dunia adalah amanah yang dapat diambil kapan saja sesuai kehendak Allah. Salah satu ujian yang dialami Nabi Sulaiman adalah ketika Allah menguji hatinya agar tidak terpaut pada kekuatan dan kerajaan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau sempat diuji dengan hilangnya ketenangan dan kekuasaan, sehingga Nabi Sulaiman segera menyadari bahwa hanya Allah tempat bergantung. Ia pun kembali dengan penuh penyesalan dan ketundukan. Dalam menghadapi ujian tersebut, Nabi Sulaiman tidak mengeluh atau berputus asa. Ia bersabar, memperbanyak istighfar, dan bersujud kepada Allah. Kesabaran Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa seorang nabi, meskipun memiliki kekuasaan besar, tetaplah seorang hamba yang sangat membutuhkan rahmat dan ampunan Allah. Setelah ujian itu, Allah mengembalikan nikmatnya kepada Nabi Sulaiman dan bahkan menguatkan kembali kerajaannya. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa kesabaran dan taubat adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan orang-orang beriman. Dengan kesabaran, kerendahan hati dan kembali kepada Allah, setiap ujian dapat menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya dan semakin kuat dalam iman. Bab 9. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada akhir masa kehidupannya, Nabi Sulaiman alaihi salam tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan hamba Allah dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, beliau berdiri mengawasi para jin yang sedang bekerja membangun dan mengerjakan berbagai tugas kerajaan. Dalam keadaan berdiri itulah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam wafat dalam posisi bersandar pada tongkatnya. Namun, para jin yang bekerja di hadapannya tidak menyadari bahwa beliau telah meninggal. Mereka terus bekerja karena mengira Nabi Sulaiman masih hidup dan mengawasi mereka. Kejadian ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya tongkat yang menopang tubuh Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Ketika tongkat itu rapuh dan patah, tubuh Nabi Sulaiman pun tersungkur ke tanah. Saat itulah para jin menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Peristiwa ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa bangsa jin tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah izinkan untuk diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wafatnya Nabi Sulaiman sebagai pelajaran besar bagi manusia dan jin, bahwa pengetahuan tentang yang gaib hanyalah milik Allah semata. Tidak ada makhluk, sekuat dan sehebat apapun, yang mampu mengetahui takdir dan kematian tanpa izinnya. Bab ini menutup perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihi salam dengan penuh hikmah. Ia wafat dalam keadaan menjalankan amanah, dan kisah wafatnya menjadi pengingat bahwa kehidupan, kekuasaan, dan kemuliaan dunia akan berakhir, sedangkan yang kekal hanyalah keimanan dan amal soleh. Bab 10. Pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam menyimpan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan melalui kehidupannya bahwa kekuasaan, ilmu, dan kemuliaan sejati hanya bernilai apabila disertai dengan iman dan ketakwaan. Pelajaran pertama adalah pentingnya rasa syukur. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar, namun ia tidak pernah menganggapnya sebagai hasil usahanya sendiri. Setiap nikmat selalu ia kembalikan kepada Allah dengan doa dan pujian, mengajarkan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Pelajaran kedua adalah keadilan dalam kepemimpinan. Nabi Sulaiman menegakkan hukum tanpa memandang kedudukan. Ia lembut kepada yang lemah dan tegas terhadap kezaliman. Hal ini mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Pelajaran ketiga adalah kerendahan hati. Meskipun mampu memerintah manusia, jin dan alam, Nabi Sulaiman tetap merasa dirinya hanyalah seorang hamba. Ia tidak sombong atas mukjizat yang dimilikinya, melainkan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran keempat adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Ketika diuji, Nabi Sulaiman tidak berputus asa, tetapi segera kembali kepada Allah dengan taubat dan kesabaran. Dari sini kita belajar bahwa ujian adalah cara Allah mendidik hambanya agar semakin dekat kepadanya. Pelajaran terakhir adalah hakikat kekuasaan dan kehidupan dunia. Wafatnya Nabi Sulaiman mengingatkan bahwa sebesar apapun kekuasaan seseorang, semuanya akan berakhir. Yang akan tetap hidup adalah amal kebaikan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini menjadi penutup kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada harta dan kekuatan, melainkan pada ketaatan, keikhlasan, dan penghambaan kepada Allah Tuhan semesta alam. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.